Baik teman-teman sahabat komunitas, ketemu lagi kita di sesi ketiga sekarang ya. Luar biasa, 2 sesi awal sudah membuka pandangan kita bagaimana sih tantangan buat perguruan tinggi swasta saat ini, dan challenge-nya adalah bagaimana dosen sebagai sentralnya, backbone-nya proses pendidikan sehingga membuat perguruan tinggi swasta itu tetap menjadi daya tarik bagi siapa, calon mahasiswa juga industri. Nah, sekarang implementasinya gimana sih gitu. Nah, kebetulan Pak Lili dan teman-teman redaktur sudah mewawancarai beberapa guru besar gitu ya atau kodi beberapa perguruan tinggi. Nah, kali ini saya akan bahas bahasan tanggapan dari Prof. Adi Wijaya, Rektor Telu. Nah, saya lihat ada 3 kata kunci dari Prof itu yang saya baca dari majalah ini. Teman-teman silakan kalau mau baca majalah ini silakan. Ada sisi model online-nya juga ada ya Pak ya? Ada Pak. Ada majalah komunitas ya. Gitu. Nah, Pak, ketika bicara Prof. Adi Wijaya ada 3 isu yang saya tangkap dari beliau ya. Ketika untuk menguatkan profesionalisme dosen, menjaga kualitas PTS itu, satu, beliau melihat dosen sebagai human capital. Betul. Yang kedua, human capital itu harus di-develop. Yang ketiga, kalau menurut saya, 2 dan 3 ini sangat relevan karena tugasnya adalah tugas lembaga, menyediakan anggaran. Betul. Nah, Pak, bagaimana secara overall Bapak melihat pertama ini sebelum kita bahas satu-satu pandangan dari Prof. Adi Wijaya ini? Saya kira dunia industri, apakah industri dalam kaitannya dengan produknya ataupun juga industri pendidikan, ya bisa kita sebut demikian lah, walaupun ada peran-peran lain di pendidikan itu bukan hanya sebagai industri. Nah, kalau kita melihat perkembangan dunia industri, kita tahu bahwa sumber daya manusia itu dengan perkembangan sekarang bukan hanya dianggap sebagai sumber daya manusia ansih, tetapi sebagai capital, aset. Sebagai aset. Kalau sebagai aset, jadi bukan sekedar pengeluaran ya. Kalau sebagai aset tentunya harus di-maintain. Karena ini adalah modal berharga bagi tentunya berkembangnya lembaga itu. Dalam hal ini berkembangnya lembaga pendidikan itu. Jadi saya menangkap bahwa Telu ini sudah memandang bahwa SDM itu sebagai human capital, aset buat mereka. Apalagi perannya adalah untuk mendidik para pembelajar menjadi kader-kader bangsa. Sebagai chef. Dosen sebagai chef ya, sebagai chef yang mendidik di perguruan tinggi gitu. Nah, ini saya rasakan sekali Bapak sekarang. Saya rasakan sekali sekarang bahwa saya ngadapin anak-anak S1 dengan karakter mereka yang masih transformasi dari SMA ke menuju dewasa ya Pak. Itu berbeda banget. Ngadapin S2 mereka sangat dari masa-masa on fire menurut saya, on topnya lah. Ya Pak, tadi malam saya ngajar anak-anak MM di Pasca gitu ya. Luar biasa Pak. Mereka dari Santosa, dari Pindad gitu ya Pak ya. Dari bahkan kampus sebelah pun Pasundan gabung ke kita ya Pak, dari perusahaan-perusahaan BUMN juga, DJP, pajak semua mereka punya on top thinking semua. Saya kan harus memberikan perlakuan berbeda ke mereka ya Pak. Mereka sangat profesional gitu ya Pak ya gitu. Nah, terakhir saya ngajar di S3 Pak. Di S3 itu lebih tinggi lagi Pak. Mereka benar-benar udah bagian posisi strategis di perusahaan-perusahaan mereka ya Pak. Dan mereka kalau punya perusahaan udah CEO-nya lah gitu. Emang iya. Saya dituntut sebagai aset buat Widyatama. Karena Pak, disinilah saya yang ujung tombak di depan ya Pak ya gitu. Pak. Nah, yang kedua Pak, mereka harus melalui proses develop. Itu gimana Pak menurut Prof. Adi Wijaya Bapak? Jadi karena konsep sudah jelas bahwa SDM itu sebagai human capital yang bermanfaat bagi lembaganya, maka ketika pada saat awal masuk tentunya kan sesuai dengan requirement kebutuhan pada saat itu. Tapi
SDM ini human dalam perjalannya waktu. Kan kompetensinya berkembang. Tadi satu lagi Pak. Tantangannya meningkat. Kualitas. Standar kualitas juga harus makin meningkat, dinamis dan kan multidimensi, dan ya, multidimensi. Okay. Sehingga ini kan harus ditingkatkan dan dikembangkan, betul. Harus didevelop. Jadi human capital itu bukan kemudian ketika diterima di awal dan dibiarkan begitu saja, tetapi harus didevelop sesuai dengan arah dari tujuan organisasi itu. Tujuan dari lembaga itu mau kemana, dibutuhkan sumber daya human capital seperti apa ini kaitannya, dan mereka tentunya harus didevelop sesuai dengan kompetensi mereka, potensi dan kebutuhan serta dinamika tadi. Tentu melalui apa Pak? Pelatihan, riset dan segala macam kaitannya dengan. Betul. Itu yang dilakukan di Telyu ya Pak. Ya. Nah terakhir Pak, ada konsep anggaran. Gimana Bapak melihat di Telyu? Kita tahu lah ya Pak ya. Telyu suka nggak suka, mereka pasti punya induk. Kalau kita kan nggak Pak. Banyak swasta ya. Betul, murni ya Pak ya. Murni. Gimana Bapak melihat Telyu mempersiapkan satu resources namanya anggaran ya Pak dalam pengembangan SDM ini? Yang Bapak tangkap dari acara. Saya lihat memang saya lihat Telyu itu punya induk yang kuat lah. Mau tidak mau kita mau tutup mata ataupun tidak ya gitu. Itu kan harus kita akui seperti itu. Tapi yang jelas yang diambil bukan saya memandang itu. Ketersediaan dananya. Iya, ketersediaannya. Jadi mereka punya konsep tentunya bahwa ketika kita mendirikan sebuah lembaga atau pendidikan atau apa, tentu ini kan harus dipersiapkan, direncanakan sedemikian rupa. Gitu kan? Nah, sumbernya dari mana? Tentunya ini adalah kreativitas dari organisasi atau lembaga itu. Meng-create sedemikian rupa supaya anggaran itu tersedia. Betul sekali. Iya kan? Supaya anggaran itu tersedia. Ya. Disinilah kreativitas inovasi dari lembaga itu untuk meng-create itu sehingga dia bisa membuat perencanaan yang sedemikian rupa sehingga sumber daya tadi yang human capital itu bisa kita kembangkan sedemikian rupa dengan dukungan dana yang memadai. Memang hal ini pasti ada keterbatasan. Setiap organisasi mempunyai kelebihan dan kekurangan dan kaitannya. Nah, tapi kan kita bisa membuat sebuah prioritas sedemikian rupa. Jadi ujung saya adalah tentunya harus kreatif dalam mengelola penganggaran ini, kemudian tentunya bagaimana membuat prioritas-prioritas sesuai dengan arah dan tujuan organisasi pendidikan itu. Luar biasa Bapak. Saya lihat di Prof. Adi Wijaya membangun sebuah konsep dasar kalau menurut saya untuk menjawab tantangan PTS berbasis kepada profesionalisme dosen ya Pak ya. Satu, dosen dianggap sebagai aset. Kalau bicara aset, kalau kami di manajemen nyebutnya apa? Aset is something that can create money. Aset itu adalah sesuatu yang bisa membuat uang ya Pak. Buat uang. Dan kami save-nya ya Pak. Dosen kayak gitu loh. Itu kan. Lalu save itu, dosen itu harus di-develop. Ini menurut saya bagian daripada kreativitas inovasi tadi Pak. Betul. Percuma juga punya uang banyak, tapi kita tidak punya inovasi dalam men-create develop dosen percuma juga. Terakhir manfaatkan resources yang ada itu anggaran. Artinya apa? Kembali pertanyaan Bapak, lembaga punya kewajiban dua tadi, menyiapkan program yang bagus untuk mendevelop, yang kedua menyiapkan anggaran sebagai support system agar pengembangan dosen sebagai aset itu terjadi. Itu ya Pak. Oke, baik sahabat-sahabat, luar biasa gambaran di Telyu. Kalau bagi saya, sahabat-sahabat nonton di Utama TV ini akan mendapatkan insight gitu bahwa sejatinya kalau kita sebagai PTS fokuslah pada pengembangan konsep bahwa dosen itu adalah sebagai aset, kembangkan dia, siapkan anggaran buat dia. Sehingga kita bisa membangun profesionalisme untuk memenangkan persaingan di dunia industri pendidikan tersebut. Oke, baik sahabat-sahabat, itu sesi ketiga. Kita akan lanjut lagi sesi keempat dari tamu kalau nggak salah dari Profesor dari Al Ghifari. Oke, baik. Jangan kemana-mana sahabat-sahabat.